Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemudian mengetahui tentang malaikat ini, mari kita membahas tentang Munkar dan Nakir. Di antara nama malaikat yang disebutkan di dalam hadis, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, yaitu adalah riwayatnya dari riwayat Tirmidzi, yaitu adalah malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Nah, tentunya malaikat Munkar dan Nakir ini kita harus paham. Malaikat Munkar dan Nakir itu namanya yang memberikan adalah Allah. Maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah. Dan kemudian ada beberapa sifat yang diterangkan oleh Allah, oleh Rasulullah ketika membicarakan tentang Munkar dan Nakir. Makanya salah satu hal yang kita harus paham, Munkar dan Nakir itu berwarna biru dan berwarna, yaitu adalah berwarna biru dan hitam. Jadi Munkar dan Nakir itu di antara mereka ada yang berwarna hitam, di antara mereka ada yang berwarna biru. Ya, yang mana yang biru dan mana yang hitam tidak dijelaskan secara terperinci. Ketika kita membaca dalam satu riwayat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani asraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhir an-nakir." Ya. Rasulullah SAW menyampaikan apabila mayat itu sudah dikuburkan, ya, maka sesungguhnya dia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lainnya adalah Nakir. Nah, itu disebutkan bahwasanya Munkar dan Nakir itu berwarna hitam dan biru. Birunya biru apa, Ustadz? Biru muda atau biru dongker, biru laut atau biru apa yang lainnya, gradasi. Allah yang tahu. Hitamnya hitam apa? Hitam pekat atau hitam apa? Hitam metalik atau apa? Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas bahwasanya di situ kita menjumpai Munkar dan Nakir itu merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan fitnah, untuk memberikan ujian dan cobaan pada waktu manusia ketika mereka pertama kali menginjakkan kaki di alam barzakh. Ya. Makanya kemudian kita mendapati bahwasanya Munkar dan Nakir ini menggantikan malaikat rahmat dan malaikatul adab setelah mereka menyerahkan ruh itu kepada liang lahat. Jadi saya sudah pernah sampaikan kan, gerakan malaikat itu sangat harmonis antara satu malaikat dan malaikat kalau kita mengumpulkan banyak riwayat hadis. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ini misalkan saya ilustrasikan, ini orang ketika meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia datang serombongan malaikat. Serombongan malaikat ini yaitu adalah kalau yang dicabut ini adalah orang yang beriman, maka yang datang ini adalah malaikatur rahmah dan malaikatul maut. Malaikatur rahmah membawa dua barang, kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Yang turun yaitu malaikat maut. Ini sudah sering saya sampaikan. Yang turun malaikat maut. Malaikatur rahmah itu tetap duduk fajalasu inda mudil basar, kata Rasulullah dalam riwayat Bara' bin Azib. Dia tetap duduk sepanjang mata orang yang akan meninggal dunia itu memandang. Maka dia tetap melihat. Maka malaikat maut yang pertama kali kemudian melaksanakan tugasnya. Ini rangkaian dari harmonisasi gerakan malaikat yang teratur. Dan mereka betul-betul teratur mereka. Dicabut tugas yang pertama kali, yang melaksanakan tugasnya malaikat maut, tek dicabut. Ya, setelah dicabut, selesai tugasnya malaikat maut. Lalu kemudian yang menyambut ruhnya, karena ruh sudah berpisah dari jasadnya, kemudian yang menyambutnya adalah malaikat rahmat. Lalu dikafani dengan kafan dari surga, kemudian dikasih minyak wangi dari surga. Naik ke langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, kelima, 6, 7. Berhenti di 7. Lalu kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat rahmah, "Aidhuhu ilal ardi." Kembalikan dia ke bumi, karena di situ aku menciptakan dan di situ akan membangkitkan kembali kedua kalinya. Malaikat rahmah membawa kembali seteruh itu dari asalnya dari bawah ke atas, balik lagi ke bumi. Lalu kemudian disemayamkan dan disatukan kembali dengan jasadnya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas. Setelah kemudian sudah selesai dan kumpul lagi dengan jasadnya, tetapi rohnya lebih dominan daripada jasadnya, apa yang terjadi? Setelah itu malaikat rahmat selesai tugasnya. Mereka kemudian berpisah. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi. Jadi gerakannya itu harmonis. Tek, tek malaikat maut, tek nyabut. Malaikat rahmat menyambut. Kemudian dibawa ke langit yang ketujuh. Kemudian diturunkan langit, kemudian dari langit yang ketujuh ke kuburannya.
Kemudian setelah disatukan kembali, malaikat rahmah sudah selesai. Dia tinggalkan lagi. Makanya kemudian manusia sempat dia merasa sendirian ketika baru diletakkan pertama kali di alam barzakhnya. Dia sendirian dia. Lalu kemudian pada saat dia sendirian itulah kemudian datanglah malaikat. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir menggantikan tugasnya malaikat rahmah dengan tugas yang berbeda. Kalau malaikat rahmah mengiringi, menemani dari bawah sampai ke langit yang ketujuh dan kembali ke kuburannya. Kalau malaikat Munkar dan Nakir selesai. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir menggantikan. Lalu kemudian inilah yang kemudian kita dapati di dalam riwayat bahwasanya mayit atau salah seorang kalau sudah dikuburkan didatangi malaikat hitam dan biru dan itu adalah Munkar dan Nakir. Lah malaikat Munkar dan Nakir kemudian ngapain? Maka kemudian mereka akan berdua bertanya tentang Rasulullah, tentang seorang laki-laki yang dihadirkan oleh Munkar dan Nakir. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Fadil? Maka akan kemudian didatangkan kemudian oleh malaikat, yaitu kemudian Munkar dan Nakir. Dan mereka kemudian Munkar dan Nakir itu, mereka akan berdua itu akan bertanya tentang Rasulullah. Yang apabila bisa menjawabnya, maka kuburannya akan dilapangkan seluas 70 hastah. Mari kita perhatikan hadisnya dalam riwayat Tirmidzi. Ketika Munkar dan Nakir itu menggantikan posisi dari malaikat rahmat, maka kemudian malaikat Munkar dan Nakir itu langsung bertanya. Dia tidak bertanya, kok tidak bertanya tentang sholat Ustaz, nggak bertanya tentang sedekahnya, nggak bertanya tentang hajinya. Ini belum tentang hari pengadilan. Alam barzah itu bukan hari pengadilan, bukan hari hisab, bukan hari penghitungan. Sesungguhnya alam barzah itu belum masuk kepada hari penghitungan dan belum masuk kepada hari pengadilan Allah. Alam barzah itu terminal pertama untuk menunggu sebelum datangnya hari kiamat. Itu terminal yang Allah buat yang akan dilewati setiap manusia. Makanya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tidak bertanya tentang sholat, tidak bertanya tentang puasa, tidak bertanya kapan kamu riya, enggak. Mereka cuma bertanya tentang satu pertanyaan sederhana. Salah satunya yaitu adalah mereka bertanya tentang Rasulullah. Dihadirkan wajah Rasulullah SAW oleh malaikat Munkar dan Nakir, lalu kemudian ditanyakan kepada orang yang baru saja mendarat di alam kuburnya. Lalu kemudian orang itu menjawab, ia adalah hambanya Allah, dia adalah Rasulnya Allah, aku bersaksi tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia orang yang beriman, ketika hidupnya selalu menyelaraskan hidupnya dengan Rasulullah, maka betul-betul dia nanti menjawab, ini Rasulullah. Walaupun selama hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena itu berangkat dari sebuah ayat yang diterangkan dalam surat Ibrahim yang ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan perkataan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Salah satu mana akhirat itu ketika di alam barzah. Dia langsung menjawab, ini Muhammad bin Abdullah, Muhammadullah, Muhammad abduhu wa rasuluhu. Ya, dia langsung menjawab, kenapa? Seluruh yang dia lakukan ketika hidup mengikuti Rasulullah. Itulah yang menjadi modal terbesar dia untuk mengetahui bahwasanya orang yang ditanyakan Munkar dan Nakir kepadanya itu adalah Rasulullah Muhammad. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.